Melita sebelum mengenal for life transfer factor, apa penyakit yang Bu Melita mungkin punya masalah? Boleh dibagi kepada kita semua malam ini. Baik dok, baik. Perkenalkan, nama saya Melita, saya tinggal di Pontianak. Sebelum saya kenal transfer factor, saya tuh eh, pedagang ya, maksudnya buka kantin di sekolah, Oke, oke. sekolah TK. Ya, Hmm. Jadi waktu itu eh, seperti biasa ya, kegiatan rutin pastinya ke pasar, belanja masak gitu ya. Nah, pada satu ketika ibu teman saya itu terdiagnosa kanker di oke. lehernya gitu. Lalu kami sibuk apa biasa nongkrong gitu di Starbucks. Lalu saya pegang leher teman saya. Saya pegang di mana sih kankernya kok bisa gitu kan di leher ya. Ya, Nah, setelah ya waktu saya pegang, dia juga pegang leher saya gitu, Dok. Nah, jadi waktu dia pegang leher saya, dia bilang, kamu ada juga loh, gitu kan. Hah, masa sih gitu? Masa saya ada gitu kan? Karena itu kebetulan hari Minggu, lalu saya disarankan hari Seninnya ke dokter. Karena saya nggak berasa apa-apa ya, saya merasa sehat. ya, Memang sebelumnya itu ada perubahan di suara. Cuma saya pikir mungkin karena saya lelah, kan jualan ya. ya. Jadi saya pikir mungkin itu karena lelah lah gitu. Tetapi pada hari Seninnya saya periksa ke dokter gitu. Waktu periksa ke dokter, dokter bilang, iya ibu ada benjolan gitu. Ya kalau pakai BPJS itu kan ada vaskes pertama, Ya. kedua dan terusnya. Nah dari vaskes pertama saya itu dirujuk ke vaskes kedua gitu. Nah dicek, iya ini ada benjolan, tapi kita nggak tahu apa. Gitu. Lalu dirujuk ke rumah sakit selanjutnya lagi, disarankan untuk biopsi. Karena saya takut ya, saya menghindar terus untuk tidak biopsi gitu, menghindar karena ada rasa takut. Tetapi ujung-ujungnya biopsi juga. Gitu. Nah waktu biopsi itu saya uh, diambil ya, disuruh berbaring lalu disuntik gitu. Iya. Maksudnya ditusuk gitu di leher karena saya ternyata kanker papilari tiroid ya. Nah, terus udah gitu waktu disuntik apa tenaga bagian dokter yang bagian cek nih, yang bagian biopsi, dia seperti kaget gitu dan dia saling lihat dengan susternya yang di situ perawatnya gitu. Habis itu saya dengan suami disuruh keluar. Saya pikir ada apa ya gitu. Nah disuruh keluar, habis itu dipanggil lagi sayanya. Hmm. Setelah dipanggil dia bilang, Bu boleh ya saya sekali lagi saya tusuk. Aduh dengan berat hati ya saya pergi berbaring lagi, ditusuk lagi. Dan 2 kali biopsi itu dilakukan. Ya, Ternyata memang hasilnya adalah kanker papilari tiroid. Dan saya nggak paham ya, itu kanker apa gitu ya. ya. Ternyata itu kanker yang sangat mematikan dan sangat ganas. Dan usia 40 katanya sudah jarang yang bisa tertolong. Oke, Seperti itu. oke. Jadi saya kaget mendengar itu ya, terus dokternya pun marah-marah karena saya tunda-tunda ya. Langsung saya rujuk ya ke Jakarta gitu. Lalu saya bilang, saya ini ganas ini saya rujuk ya gitu. Itu saya shock banget. Saya shock, saya merasa ya ampun, saya merasa sehat gitu ya, saya merasa nggak ada apa-apa. Kak saya diagnosa kanker yang mematikan Ya. dan umur 10 nggak tertolong seperti itu. Saya nangis sejadi-jadinya di rumah sakit itu. Saya telepon keluarga, saya telepon teman-teman ya. Saya telepon semualah, saya titip suami dan juga anak saya. Kebetulan anak saya juga masih kecil ya.
dan itu tahun 2019. Ya. Nah, saya merasa udah putus asa. Dirujuk ke Jakarta, akhirnya saya pergi ke Jakarta, dicek semuanya, semua kalau kita mau operasi itu kan dicek semua ya, Ya. dari jantung apa semua gitu. Dan saya kembali di USG, di CT scan, memang itu apa ada ya masuk ke ruangan apa tuh yang besar, alat medis yang dimasukin seluruh tubuh gitu ya. Ya. Memang ada gitu. Nah, tetapi saya ingat ya, tiba-tiba udah menunggu operasi kira-kira 4 hari lagi tuh, setelah semualah saya tinggal nunggu gitu di rumah. Lalu saya ingat kok ada transfer faktor, kenapa saya nggak makan itu ya gitu. Lalu saya telepon ya teman di Pontianak untuk mengirimkan 1 botol transfer faktor plus. Nah, waktu dikirimkan saya langsung konsumsi. 4 hari sebelum operasi saya konsumsi 4 kapsul per 4 jam. 4 kapsul per Memang 4 jam. per 4 jam, betul. Selama 4 hari. Karena jadwal operasi itu 4 hari lagi gitu kan. Ya. Jadi saya konsumsi 4 kapsul, saya hajar 4 kapsul, 4 kapsul. 4 jam lagi saya makan 4 kapsul, 4 jam lagi saya makan 4 kapsul seperti itu. Nah, di hari H operasi saya itu yang dijadwalkan tuh hanya 2 jam ya. 2 kah 3 jam gitu ya. Itu sampai sore, dari jam 9 pagi itu sampai sore. Ternyata setelah dibelah leher saya, ternyata sel kanker itu sudah bersih, tidak ada sel kanker. Jadi waktu diangkat sel kanker saya, organ tiroid saya sebelah, ternyata nggak jadi. Yang tadinya harusnya diangkat dua-duanya, kan kita punya organ tiroid itu 2 ya. Ya. Nah, ternyata cuma 1 aja diangkat karena yang satunya bersih, tidak ada sel kanker. Sebentar. Ini sebentar. Jadi hanya dalam waktu 4 hari dengan konsumsi 4 kapsul tiap 4 jam. Benar dok. Benar banget. Itu dokternya gimana ya? Setelah ibu sadar, oke lanjut. Saya sampai nggak sabar ini dengar ceritanya. Lanjut Bu Melita. Iya, oke. Nah, jadi waktu di operasi, suami saya udah nunggu ya di ruang operasi. Ternyata setelah dilihat sel kanker tuh mati, lalu dibiarin nih leher saya kebuka ya. Mereka potong beku yang sudah diangkat, yang sebelah, potong beku langsung dimasuk laboratorium, dipastikan ini tak ada lagi, benar-benar tak ada. Akhirnya dokter, tim medis menemui suami saya di ruang tunggu, dikatakan, Pak, kabar baik, sel kanker ibu sudah bersih, nggak ada, jadi kita nggak perlu angkat ya 1 lagi tiroidnya. Akhirnya dijahit kembali seperti itu. Jadi saya keluarga ya mendengar itu tuh, padahal udah nungguin semua keluarga saya yang di Jakarta ada menunggu di ruang tunggu ya. Mereka semua sangat semangat, kok bisa gitu. Lalu banyak teman membesuk ya, teman-teman gereja ya kan, bergantian. Lalu salah satu pendeta berkunjung. Ada apa? Kenapa kok bisa sel kankernya bersih? Tidak ada. Kami doa gitu kan. Ya selain doa pasti ada. Oh iya, kan saya konsumsi transfer faktor gitu. Ya. Nah, saya tunjukin botolnya, saya makan ini. Oh iya benar. Teman-teman kita udah banyak di gereja pakai ini. Dan dia memang betul-betul sembuh, banyak yang kanker sembuh gitu. Dan ya saya bersyukur ya, jadwal untuk radiodin ya kan itu ada jadwal kemo apa segala macam gitu ya. Setelah operasi itu semua ditiadakan. Dan memang dokternya langsung bicara sama kami bahwa tidak bisa mengeluarkan rekam medis bahwa sel kanker bersih, karena kalau mengeluarkan itu berarti saya harus bayar biaya operasi saya ratusan ribu.
ya kan. Nah, terus udah gitu hasil biopsi yang dari Pontianak itu kan sampai 2 kali Iya. dilakukan gitu. Dan itu nggak mungkin meleset gitu ya. Nah, akhirnya mereka hanya secara lisan menyampaikan bahwa sel kanker saya itu bersih. Dan saya pulang ke Pontianak dan akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga. Itu sih, Dok. Oke, oke, oke. Itu luar biasa sekali ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau gali lebih dalam. Pada saat selesai operasi tidak ditemukan kanker, bagaimana Ya, dosis yang Ibu Melita konsumsi? Karena biasanya sel kanker itu kan seringkali, walaupun tidak akurat juga, seringkali kan kembali muncul, kembali kambuh. Sementara ini kan sekarang sudah 5 tahun ya, 5 tahun lebih dari ya. keadaan pertama tahun 2019. Oke, bagaimana dengan konsumsi transfer faktornya Bu Melita? Oke, Dok. Saya lanjut ya, Dok ya. Nah, saya habiskan 1 botol itu dengan apa? Saya dengan 1 botol itu saya habiskan kan itu 1 botol 90 ya. Ya, Saya kan baru 4 konsumsinya gitu. ya, Tapi saya disaranin pas mau operasi nggak dikonsumsi. Beberapa jam sebelum ya, operasi gitu saya konsumsi. Nah, setelah operasi saya konsumsi terus, saya habis 1 botol. Nah, seperti kita tahu bahwa sel imun itu ternyata usianya 7 hari ya, ya, 7 hari aja gitu. Nah, terus saya karena merasa udah sehat, merasa udah oke gitu ya. Ternyata tahun 2023, oh ya saya nggak konsumsi lagi transfer faktor. Dan ya. tahun 2023 saya terdiagnosa lagi yang sebelah. Oke, Kan tadi nggak diangkat itu ya. ya, Saya terdiagnosa lagi kanker yang sama gitu. Saya bingung, saya keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, ada apa? Ternyata di organ tiroid sebelah lagi sudah muncul lagi sel kankernya karena yaitu saya nggak konsumsi. Nah memang betul ya ancaman itu kan terus ada, terus saya terus adalah di sekitar kita gitu, dari minuman, makanan ya, yang bisa memicu sel kanker saya itu bisa tumbuh kembali gitu. ya, Nggak ada rasa aman lah, nggak ada yang aman. Dari udara aja kita hirup sudah nggak steril ya kan. ya, Nah, dari makanan mineral yang kita minum udah ada mikroplastiknya. Ya kan, belum lagi mecin-mecin apa semua gitu ya. ya. Kita sulit terbebas dan kalau waktu saya berhenti konsumsi transfer faktor, akhirnya muncul kembali gitu. Mm-mm. Nah, sementara transfer faktor kan untuk sel imun Ya, usia cuma 7 hari. Nah, ya, jadi tahun 2023 di organ tiroid saya satu lagi itu muncul gitu. Nah, akhirnya saya konsumsi lagi. Ya, saya makan lagi. Dosisnya sama, saya banyakin juga gitu di situ terdiagnosa ya. Dan hasilnya bersih kembali waktu bersih. dioperasi. Jadi dari Nah, dari situasinya sama persis. laboratorium ya, Dok, Situasinya sama persis. Operasi bersih. sama persis. Jadi bersih gitu. Jadi Oke. dari laboratorium itu sampai nggak percaya apakah ibu benar kena kanker papilari tiroid nih. Bolehkah saya meminta hasil biopsinya? Lalu kami kirim. Memang 2 kali kan di biopsi membuktikan bahwa nggak meleset gitu. Ya, Dan mereka sangat lama mengeluarkan hasil operasinya, hasil biopsi, hasil pemeriksaan laboratorium yang organ yang sudah diangkat itu gitu. ya, Jadi lama sekali dan mereka nggak percaya kalau saya terdiagnosa itu karena hasilnya tuh bersih. Lah, lagi-lagi dikatakan bahwa tidak bisa mengeluarkan surat bahwa itu bersih ya, gitu. ya, ya, Jadi saya konsumsi lagi dan sampai sekarang ya terus saya konsumsi karena saya tahu efeknya sangat penting untuk bukan kecanduan tetapi karena kita nggak bisa terbebas dari virus-virus yang ada yang setiap hari kita konsumsi bahkan kita hirup di udara yang kita hirup itu, Dok.
Jadi pelajaran pertama selesai operasi tidak ditemukan sel kanker, ibu berhenti minum dan pada periode 2023 tidak diulangi kembali, saat ini mengkonsumsi secara rutin. Oke, bagaimana dengan dosisnya? Setelah Dosis, setelah dinyatakan tidak ada sel kanker ya, sampai hari ini bagaimana? ya dosisnya gini dok, dosisnya nggak terlalu tinggi sih. Saya Itu, biasa konsumsi 2, pagi 1, kadang malam 1. jadi teman-teman, Ibu Melita ini sudah mengkonsumsi saat ini mengkonsumsi transfer factor dengan dosis maintenance seperti itu ya, dosis pemeliharaan untuk tetap menjaga sistem imunnya eh, waspada, gitu ya, Bu Melita ya. Benar dok, benar. Oke, nah apakah ada saran dari dokter untuk kontrol? Karena ini sekarang sudah masuk tahun ketiga ya setelah 2023, tahun kedua. Ya, iya. Karena organ tiroid saya itu sudah diangkat keduanya, jadi saya harus mengkonsumsi pengganti organ tiroid namanya iTirox seumur hidup. Oke, jadi ada obat yang ibu konsumsi ya? Ya, dengan begitu iTirox pengganti organ tiroid, dengan begitu saya setiap bulan udah pasti rutin ke rumah sakit untuk mendapatkan obat itu. Nah, BPJS itu memberikan obat untuk 1 bulan 1 bulan. Seperti Oke. itu dok. Jadi harus konsumsi terus pengganti organ tiroid. Jadi ada obat yang memang fungsinya menggantikan obat tiroid dan teman-teman ini transfer factor ini dikonsumsi tidak mengganggu kerja obat. Jadi saya kasih tahu begini, transfer factor itu meningkatkan efektivitas obat, seperti juga meningkatkan efektivitas nutrisi. Jadi Ibu Melita ini adalah contoh di mana selain minum obat dari dokter, transfer factornya Bu Melita minumnya gimana? Sebelum makan, sesudah makan? Bangun tidur dok. Ya? Bangun. Sorry, sebentar. 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 Oh udah. Ya, gimana? Ya, bangun tidur, belum konsumsi apa-apa, bahkan belum sikat gigi, biasa saya langsung minum. Ya, teman-teman, itu adalah cara minum yang terbaik. Belum sikat gigi dengan air putih hangat. Sebentar, Ibu Melitanya freeze. Ya, Bu Melita, mohon diulang tadi freeze. Oke, saya konsumsinya bangun tidur dok. Setelah bangun tidur, langsung konsumsi biasanya pagi hari. Jadi waktu awal sampai sekarang hanya konsumsi TF plus saja ya? Ya, TF plus, benar. Tidak ada TF lain, Riovida juga enggak? Enggak dok. Oke. Baik, Ibu Melita, satu sharing, satu pengalaman yang luar biasa ya, satu mukjizat yang bisa Ibu Melita terima melalui produk For Life Transfer Factor Plus. Ingat teman-teman tadi 4 kapsul tiap 4 jam 4 hari sebelum operasi, itu tindakan operasi yang pertama 2019 ya. Dan kemudian tahun 2023 kembali terdiagnosa kanker papilari tiroid ya, salah satu kanker ganas 85-90% pada kanker tiroid. Dan kembali dosis tinggi, dosis yang sama juga waktu itu? Benar dok, benar, dosisnya sama, 4 kapsul per 4 jam. 4 kapsul per 4 jam ya. Jadi teman-teman, hari ini kita kembali mendengar satu cerita yang sangat bagus ya, satu pengalaman ya. Bagaimana kebanyakan orang biasanya problemnya itu takut dengan dosis. Bu Melita, dosisnya ketinggian enggak? Tadi kan kita udah dengar juga dari Mas Azam ya. Jadi ini penting bahwa tujuan dari pemberian dosis yang tinggi adalah mempercepat kemampuan sistem imun untuk bisa bekerja melawan sesuatu yang ada di dalam tubuh. Ya, Bu Reswani, obat tiroid masih diminum sampai hari ini karena itu adalah obat pengganti tiroid, betul ya, Ibu Melita ya? Iya dok, betul. Oke. iTirox saya. Iya, jadi